Iya, selamat pagi kawan murid semua. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik ya, oke. Hari ini kita belajar baris berbaris ya. Yaitu bagaimana caranya maju dan mundur. Bagaimana caranya maju Pilgub Jakarta tanpa saingan. Dan juga bagaimana caranya mundur dari ketua partai yang besar. Kita akan bahas bersama ya. Siapkan alat tulis kalian dan jangan kemana-mana, kita mulai setelah yang satu ini. Ya, kawan murid semuanya yang tentu saja yang Bapak hormati ya. Dan sejak kemarin ada nama yaitu Airlangga Hartarto bikin kaget banyak pihak dengan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ya, biasanya yang sering kaget kan Pak Jokowi ya. Nah, sekarang ini bukan cuma Pak Jokowi yang kaget, malah Pak Jokowi kayaknya nggak kaget. Sekarang hampir semua orang kaget ya, hampir semua orang kaget. Ya, kenapa kaget? Ya kaget karena seolah nggak ada angin, nggak ada hujan. Lalu tiba-tiba beredar video pamitan seorang ketua umum Golkar yang bernama Airlangga Hartarto. Ya, dia berpamitan sebagai seorang ketua umum partai terbesar. Kedua, ya karena yang pertama PDI, yang kedua itu Golkar, hasil Pileg kemarin 2024. Ya terlepas dari kemarin Golkar itu menang isunya karena cawe-cawe Pak Jokowi. Luar biasa, bayangkan tiba-tiba mendadak ada info tentang mundurnya seorang ketua umum partai besar. Airlangga yang sudah jadi ketua umum Partai Golkar hampir 1,5 periode ya, atau 2 periode mungkin, itu mengumumkan keputusan ini secara mendadak dan tidak mendidik. Menduduk ya. Nah, dia tuh mengklaim bahwa langkah itu, yaitu mundur itu diambil untuk menjaga stabilitas partai dan mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Kalau Bapak dengar, ini sepertinya normatif ya, sangat normatif. Dan tentu saja alasan ini nggak ada yang percaya. Iya, masa alasannya karena suatu hal yang ya normatif sekali. Karena menurut Airlangga, kontribusi politik dari Partai Golkar itu sangat signifikan. Bahkan menurut saya sangat besar dalam kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 kemarin. Kontribusinya besar, lah kok mundur? Berprestasi, kok mundur? Berprestasi dan membuat seorang Prabowo dan juga Gibran menang besar, kok mundur? Ini Konoha memang sudah kebalik-balik ya. Yang nggak bisa kerja dan bermasalah malah ngotot berkuasa, yang dinilai berhasil kok malah mundur. Aduh, serba kebalik ini ya. Ya, dan pastinya berita soal pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar ini terus saja jadi topik hangat dalam jagat politik Indonesia. Nih ya, sosial media saya itu juga dipenuhi dengan pertanyaan yang sama. Kenapa Airlangga mundur? Apa yang bikin Airlangga seperti ketakutan? Siapa yang mengancam Airlangga? Apakah betul kasus Airlangga dijadikan barter kemundurannya? Berseliweran di sosial media saya. Tentu saja Pak Jo tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Ya, banyak banget pertanyaan netizen, tapi satu pun nggak ada yang nanya. Saya udah ngopi apa belum? Sekarang ngopi lah ya. Nah, beberapa pengamat politik menyebutkan bahwa keputusan ini, yaitu mundurnya Airlangga itu, dipengaruhi oleh dinamika internal partai, terutama menjelang Pilkada 2024. Ya, anak-anak tahu kan sebentar lagi kita ada Pilkada. Ada juga yang bilang ini momentum buat regenerasi. Ada juga yang bilang ini agenda tersembunyi untuk melumpuhkan Airlangga dan mulai masuknya figur boneka penguasa. Ini memang seru banget ya. Bahwa ada partai sebesar dan sesolid Golkar, ketua umumnya bisa dijegal dan partainya berpotensi bisa dibegal. Entah begal ini dari gerbong yang mana. Kan biasanya ada 3 faktor
Ada 3 faktor ketua umum partai itu bisa digorok posisinya ya. Dari berbagai sejarah kita tahu, biasanya ada 3 faktor. Yang pertama itu biasanya karena ada kasus hukum, ya, korupsi dan sebagainya. Yang berikutnya itu karena gagal menjalankan program partai. Nah, yang ketiga biasanya itu karena dia melanggar ADART. Nah, dan sampai saat ini ketiga alasan ini belum terlihat ada di ketua umum Golkar. Mungkin kalau toh ada sebagian alasan kegagalan itu adanya di ketua umum PSI. Bukan di ketua umum Golkar, ya kan? Yang melanggar ADART karena baru 2 hari gabung udah jadi ketua umum. Lalu gagal memperjuangkan partainya dapat suara di Senayan, itu PSI bukan Golkar. Tapi kok ketua umumnya yang mundur, ya kan? Lagian ini yang diseruduk banteng kok yang kena beringin. Ya, ini lagi-lagi gitu ya, yang gagal itu partai PSI, yang mundur juga ketua umum Golkar. Ini bikin kita nggak habis pikir. Nah, kabar yang santer soal Erlangga ini adalah mengenai salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi pengunduran diri ini adalah adanya tekanan berbagai faksi di dalam partai yang menginginkan perubahan kepemimpinan. Ini sih seperti yang saya bilang tadi, nggak logis. Orang berhasil kok dipermasalahkan gaya kepemimpinannya. Atau ada lagi spekulasi bahwa pengunduran diri Airlangga bisa jadi merupakan langkah taktis untuk membuka jalan bagi tokoh lain yang dianggap lebih mampu menyatukan Golkar. Sekali lagi ini juga mengada-ada sih menurut saya. Apa nggak sabar nunggu periodenya kelar? Kan tinggal sebentar lagi. Kan akhir tahun itu ada Munas, Bos. Ngapain mundur sekarang? Ini nyindir Pak Jokowi kayaknya ya. Pokoknya nggak ada alasan logis yang menyebabkan Erlangga ini harus mundur. Dan yang lebih kencang adalah spekulasi bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum Golkar bisa jadi karena dipengaruhi oleh tekanan terkait isu hukum. Termasuk dugaan kasus korupsi izin ekspor CPO yang kabarnya udah tinggal dilep oleh Kejaksaan Agung. Kok makleb ya? Ini kan kejaksaan bukan Saiful Jamil ya, maaf. Maksudnya tinggal diproses lah. Ya, kasus hukum Erlangga kabarnya jadi sandera politik. Karena memang tren yang dikembangkan, dibawa oleh Pak Jokowi ini adalah dalam dunia politik Indonesia, sekarang itu adalah isu hukum itu digunakan sebagai alat untuk menekan atau mengendalikan tokoh-tokoh politik. Ini boleh saya sampaikan bahwa beliau ini memang jadi pelopor ya dalam soal ini ya. Saking kencengnya soal kasus sandera politik itu, maka pengunduran diri Airlangga bisa jadi adalah upaya untuk meredakan tindak lanjut isu korupsi itu dan menghindari potensi konflik lebih lanjut. Baik dalam konteks internal partai maupun di kancah politik nasional. Gila loh ya, masa ketum partai yang kandidat presidennya menang itu jadi pecundang di kejaksaan. Malu lah. Yang didukung oleh partainya Pak Airlangga ini menang jadi presiden. Dan pastinya citra partai Golkar itu harus dijaga kan, agar tidak terlalu terdampak oleh isu-isu hukum yang membelit ketua umumnya. Mungkin itu. Tapi yang menarik adalah, kawan murid sekalian, bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar itu menimbulkan semacam spekulasi tentang peran Presiden Jokowi khususnya dalam dinamika internal partai berlambang pohon beringin itu. Saya jadi ingat soal dasi kuning, ingat nggak? Nah ini menarik nih, saya mau ngomongin Pak Jokowi dengan Golkar, saya ingat soal dasi kuning. Nih lihat videonya nih. Ada maknanya Pak, gimana Pak? Masa nggak tahu? Terima kasih. Iya, dari kalimat Pak Jokowi di video tadi, kok saya menafsir ya, bahwa memang sejak mengkhianati PDI Perjuangan, sepertinya memang Jokowi naksir berat pengen memiliki Golkar. Jadi nggak salah kalau kemudian banyak pihak juga menafsirkan bahwa Jokowi memiliki pengaruh dalam keputusan Airlangga kemarin. Ya, Airlangga mundur dari Golkar itu sedikit banyak pasti ada pengaruh tentang keputusan Jokowi. Mengingat kedekatan Jokowi dengan beberapa tokoh, ya tokoh Golkar terutama, serta perannya dalam mengorkestrasi koalisi pada Pilpres kemarin. Ya, banyak sekali berita tentang itu. Nah,
salah satu indikasi keterlibatan Jokowi adalah munculnya nama Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, sebagai salah satu kandidat potensial yang siap menggantikan Erlangga. Bahlil ini dikenal memiliki hubungan yang baik dengan Jokowi dan dianggap sebagai figur yang loyal meski belum pernah menjabat apapun di DPP Golkar. Kalau toh ada itu mungkin jabatan struktur di Golkar di daerah ya, di Papua mungkin, di timur lah. Nah, asumsi berikutnya, kalau memang benar Bahlil disiapkan untuk memimpin Golkar, bisa jadi ini adalah upaya Jokowi ya untuk bisa menjadi pengendali partai warisan Orde Baru itu. Sempurna. Tapi dari sekian banyak analisa menurut saya yang paling bikin merinding adalah bahwa gonjang ganjing yang terjadi di Partai Kuning ini adalah upaya Jokowi untuk membuka jalan bagi Gibran supaya jadi ketua umum Partai Golkar. Ini analisa yang lain lagi. Boleh dong beranalisa ya. Ini sih udah kebablasan menurut saya ya. Sudah kebablasan. Kalau misalnya benar gitu ya Gibrannya disodorin jadi ketua umum Partai Golkar sih. Walaupun ini kemungkinannya tipis menurut saya. Jadi wapres saja ternyata mungkin nggak cukup ya. Bisa melindungi kepentingan keluarga. Sekali lagi kepentingan keluarga. Harus ditambah dengan membegal partai yang turut mensukseskan segala agendanya. Padahal Erlangga ini selama jadi ketua umum Partai Golkar kurang nurut apa ke Pak Jokowi? Erlangga ikut memperjuangkan keinginan Jokowi untuk 3 periode. Erlangga ngalah nggak nyapres ya demi dukung calonnya Jokowi. Suruh dukung Gibran mau. Partai besar ini mau. Suruh dukung Bobi mau. Suruh buang Ridwan Kamil dari Jawa Barat ke Jakarta mau. Kurang apa? Tapi endingnya malah diminta mundur. Kalau nggak mau mundur masuk bui. Bagi Golkar saat ini pilihannya hanya nurut atau direbut, patuh atau runtuh, diam atau dibungkam. Begitulah kawan murid semuanya pelajaran hari ini. Saya Pak Jo, aman kan?